Kalau orang Jawa itu disebut poso ya, ngeposke rasa atau memfokuskan rasa. Rasa ini agar tetap fokus kepada Allah ya. Dengan cara apa sih? Melumpuhkan jasad kita, tidak makan, tidak minum, sehingga ketika jasad kita ini lumpuh, diharapkan nafsu kita juga lumpuh. Jadi jasad kita ini hilang ya. Lalu hadirlah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Mari kita ngaji makrifat dengan urian ilmiah dan presisi tinggi. Baik, pada malam hari ini saya akan mengangkat tema hakikat puasa ya. Seperti pada umumnya ayatnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Orang-orang sebelum kamu maksudnya adalah puasanya para nabi ya, agar kamu bertakwa ya. Bertakwa itu adalah kualitas atau makom ketakwaan ya. Kalau syariatnya mengartikan itu, takwa itu adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Lalu bagaimana sih puasa yang sebenarnya itu ya? Manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani ya. Di antaranya itu ada jiwa ya. Sebenarnya puasa Ramadan ini melatih manusia untuk menahan. Menahan dari apa sih? Menahan agar kita tetap berkekalan, bersambung, atau hanya ada Allah di dalam kolbu kita. Kalau orang Jawa itu disebut poso ya, ngeposke rasa atau memfokuskan rasa. Rasa ini agar tetap fokus kepada Allah ya. Dengan cara apa sih? Melumpuhkan jasad kita, tidak makan, tidak minum, sehingga ketika jasad kita ini lumpuh, diharapkan nafsu kita juga lumpuh. Jadi jasad kita ini hilang ya. Lalu hadirlah Allah. Hanya Allah yang ada. Itulah yang sebenar-benarnya puasa. Jadi tidak hanya sekedar menahan atau menunda haus dan lapar. Siang kita lapar, tetapi saat berbuka puasa balas dendam. Ada kolak, ada dawet, es degan, es buah, makan apa saja diembat semuanya. Betul kan? Bukan seperti itu bro. Itu latihannya anak-anak kita. Masa kita ini sama dengan anak-anak? Kemudian agar kita bertakwa, maksudnya itu ketika kita selalu berkekalan, bersambung, atau hanya ada Allah di dalam kolbu kita, kita akan diberi pahala. Pahala itu apa sih? Ditambahkan nur, agar nur kita ini tajam sehingga bisa melihat atau berhampir dengan Allah. Karena Allah itu juga nur. Rumusnya abstrak kali abstrak sama dengan konkret. Min kali min sama dengan plus. Begitu juga nur kali nur sama dengan nur aksen atau nur kenyataan. Endingnya Allah nyata, Allah yadohir, Allah mempunyai sifat wujudnya. Lalu ketika sudah tahu Allah yang nyata, kita praktekkan ini. Ini adalah salah satu rumus Nax Triangle System ya. Manusia beriman akan senantiasa tapa brata karena menjadi pusat semesta
Jadi manusia di dunia ini harus bisa menjadi pusat semesta. Kita harus bisa menetralkan gelombang positif maupun negatif. Karena kolbu kita, orang mukmin adalah rumah Allah. Kolbu mukmin baitullah. Jadi kolbu kita ini usahakan hanya ada Allah. Kolbu kita ini tidak butuh gelombang positif maupun negatif. Karena Allah ini terlalu cemburuan atau sensitif ya. Jadi kita harus seperti ini. Contoh ya, ketika ada gelombang positif, ya ini kan ada plus ada minus ya. Plus ini gelombang positif, kemudian yang minus ini gelombang negatif ya. Ya saya lanjutkan. Contoh ketika ada gelombang positif ya, Anda sedang dipuji karena karya Anda. Misal Anda sedang melakukan sesuatu. Nah, intinya terlihat pandai, Anda lah cerdas. Ya. Kemudian mungkin rumahnya bagus, mungkin mobilnya bagus, Anda ramah, bijaksana, dan lain-lain. Hal ini tidak perlu kita masukkan dalam kolbu kita. Tidak penting ya. Gelombang ini cukup kita hisap dalam pikiran kita. Lalu kita scan ya, dalam kolbu kita ucapkan, semua ini hanyalah milikmu ya Allah ya. Lalu kita hancurkan, kita haluskan, kita netralkan, lalu lepaskan ke alam semesta. Jadi tidak perlu kita bangga, tidak timbul keakuan, rasa merasa sombong ya. Yang ini adalah godaan iblis ya. Begitu juga dengan gelombang negatif. Misal kita sedang dikejar lesing, kita sedang tidak punya uang, kita sedang dimarahi orang, kita sedang dihina orang, mungkin disinggung dalam status WA orang, dan lain sebagainya. Hal itu cukup kita hisap dalam pikiran kita, lalu kita scan, ya, lalu kolbu kita mengucapkan, ya Allah, jika ini karena dosa-dosa saya, aku terima. Saya mohon ampun, kuatkanlah aku. Ya. Kemudian hancurkan, haluskan, netralkan, buang ke alam semesta. Jadi nggak perlu kita bersedih, nggak perlu kita takut, nggak perlu kita malu dengan manusia, nggak perlu kita jaga harga diri. Nggak penting ya, kita maju saja, hadapi saja. Jalani saja, kita endingnya akan dimenangkan ya. Jadi gelombang positif maupun gelombang negatif sama saja, tidak penting untuk dimasukkan ke dalam kolbu kita. Kolbu kita ini khusus untuk Allah bersemayam, itulah aras. Karena sejatinya di dalam dada kita adalah alam semesta mikrokosmos, dan diproyeksikan ke alam makrokosmos. Kalau di Jawa itu disebut jagat cilik, itu di diri kita. Kemudian jagat gede itu di alam di luar kita. Ya, jadi manusia diharapkan mempraktekkan seperti ini agar alam semesta ini seimbang, tidak ada bencana. Alam semesta ini akan berpihak kepada kita. Tetapi tentunya harus terbimbing oleh seorang guru rohani atau wali yang mursyidah atau ulil amri minkum, yaitu utusan Allah di zaman sekarang ini. Demikian yang saya sampaikan. Ini adalah praktek thariqah Naqsabandiyah Qouliyah Nusantara. Ilai anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.